mengenai masalah cerita kan tadi dibahas orang itu tidak bisa cerita kalau dia tidak banyak bacaannya. Iya. Tapi di lain sisi yang ini dan pasti ini relate sama seluruh anak Indonesia. Rata-rata cerita dari orang tua khususnya ayah itu berasalkan dari pengalaman. Experience. Iya, experience. Misal yang paling sering ini ya, yang sering itu masalah sekolah. Ya. Sekarang zaman Gen Z itu kita serba instan, serba ada, serba mudah. Iya. Nah, yang pasti yang selalu dibanding-bandingkan adalah masanya orang tua kita dulu. Contohnya itu dimulai dengan satu kalimat. Dulu itu saya. apa? Nah, mulailah cerita pertama di masyarakat adat mengenai cerita-cerita tentang pamali. Biasa dengar ya? Iya. Pamali. Itu kan kita biasa menceritakan jangan begini, tapi kita tidak dikasih tahu apa penyebabnya. Jangan duduk depan pintu. Nah, dari kesan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Hair Project. Masih dengan buku yang sama, yaitu Fatherman 1 yang ditulis oleh Benri Jaisur Rahman. Nah, melanjutkan podcast dari episode yang lalu, kali ini kita akan mengangkat bab yang berbeda. Ya, babnya menarik mengenai mantra cinta. Waduh, Mantra cerita. Sorry. Mentah-mentah Kenci, bahasnya cinta-cinta. Iya. Baru awal, Alman. Di sini kita akan membahas mengenai mantra cerita ya, di mana salah satu cara membangun kedekatan dengan anak, seorang ayah juga pasti mengandalkan yang namanya cerita, atau lebih sering dikenal dengan storytelling, ya. Bagaimana ayah menceritakan sebuah kisah-kisah yang inspiratif yang akan menggugah semangat anaknya dalam meneladani hal-hal yang baik atau hal-hal yang baik yang bisa disimpulkan dari cerita tersebut. Di sini dikatakan bahwasanya setiap superhero itu pada umumnya punya branding ya yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Nah, branding inilah yang akan menginspirasi banyak orang. Iya. Misal kalau kita lihat yang baru-baru viral ini deh, Spider-Man. Nah, Spider-Man itu punya branding menolong orang tanpa pamrih dan juga tidak mau dikenali. Gitu. Yeah. Jadi dia hanya branding ya pahlawan menyelesaikan masalahnya, tidak perlu terkenal, tidak perlu tenar. Tuh. Untuk Itulah kenapa dia pakai topeng ya. Ya, dia Pakai mask. menganonimkan dirinya karena dia berfokus ke tindakannya tersebut. Nah, jadi seorang ayah juga perlu mempunyai branding ini, ya. Tapi tidak mungkin jadi superhero ya. Tidak mungkin punya kekuatan super. Jadi, tapi dia bisa melalui berbagai cerita-cerita atau kisah-kisah yang punya kesan tertentu atau hal-hal yang menginspiratif lah pokoknya. Tuh. Kita mulai dulu dari Kak Arik, bagaimana memaknai bab ini, mulai dari itu tadi branding ya, branding dari sebuah kisah. Iya. Pada bab ini mantra cerita, ini kan kalimat pembukanya begini. Setiap superhero pada umumnya punya branding yang menjadi ciri khas masing-masing. Jadi kembali ke kata superhero. Iya. Dan memang di buku ini kan memang judulnya Fatherman ya. Iya betul, Fatherman. Itu sepertinya kalau kita perhatikan ini terinspirasi dari kata Superman, Spider-Man yang tadi disampaikan. Betul. Sebenarnya ini Fatherman. Jadi ini superhero buat anak. Nah, jadi filosofinya mungkin dari Ustadz Ajo Benri atau Ustadz Benri Jaisur Rahman ini, beliau memang mengharapkan ayah itu hadir, bahkan menjadi sosok atau figur role model yang diidolakan sama si anak, sehingga anak-anak itu tidak mencari role model di luar sana yang tidak jelas ya latar belakangnya, atau bahkan bisa menginspirasi anak menjadi kriminal di masa depan atau menjadi monster di masa depan. Ini buku yang bermanfaat sekali yang pertama. Dan berikutnya adalah ayah tidak selalu hadir setiap saat, tetapi ada di waktu yang tepat. Ini di awal. Iya. Artinya memang ini buku buat para ayah sih sebenarnya. Meskipun ada memang bagian yang membahas tentang ibu, tapi 90% lebih fokusnya pada ayah. Karena kita kerja, kita sibuk dengan urusan kantor, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Berarti tidak selamanya kita ada di rumah kan ya. Iya betul. Tetapi kita harus berada pada waktu yang tepat gitu. Dan
momen itu momen yang kemudian bisa memenuhi ibarat kata tangki emosional anak. Iya. Tadi kalau disebut mantra cerita, mantra cinta, begitu memenuhi Hampir sama. tangki emosional anak. Mirip-mirip. Iya. Mirip. Atau memenuhi tangki cinta anak. Ketika tangki emosional, tangki cinta yang terpenuhi, dia akan bertumbuh menjadi anak yang lebih baik di masa depan. Iya, Seperti betul. itu ya. Karena Indonesia juga termasuk negara yang fatherless country ya. Iya. Jadi figur ayah itu kurang. Nah, ketika kita mengetahui fakta ini, kita bisa memperbaiki gitu. Iya, betul. Setidaknya di keluarga kita seperti itu, atau nanti calon ayah dan orang yang ingin membangun keluarga. Nah, apa brandingnya gitu? Iya. Apa brandingnya? Yang pertama begini, tadi kita sudah bahas bahwa anak-anak ketika dia kehilangan figur ayah atau tidak terinspirasi dengan ayahnya, maka dia akan mencari figur yang lain. Iya. Ya. Iya. Artinya contoh misalnya dia terinspirasi dengan orang-orang dewasa yang dia di luar sana yang merokok misalnya. Itu kan perbuatan yang buruk ya. Iya. Kalau saya pribadi memandang itu perbuatan yang buruk, menyakiti diri sendiri dan orang lain, merusak lingkungan dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Karena ayahnya tidak hadir memberikan sebagai role model, ya, maka akhirnya dia mencontohi orang dewasa yang salah di luar sana. Iya. Nah, ketika ayahnya hadir dan menjadi role model, bisa memberikan cerita-cerita kepada anaknya, maka anaknya punya nilai-nilai yang tertanam sejak dini. Nah, misalnya solusinya misalnya kalau anak tersebut kita ceritakan gitu. Kalau di sini kan ceritanya pada zaman dahulu kala. Kalau anak saya sebelum tidur, yang hostnya itu adalah waktu abah kecil. Gitu. Gitu. Jadi waktu abah kecil, misalnya contohnya, waktu abah kecil, abah dulu suka tanam-tanam tomat sama cabai di belakang rumah nenek. Nah, kakaknya kan merespon tuh. Iya. Tapi sudah tidak ada ya abah, gitu kan? Kenyataannya memang tidak ada Atau itu sekarang. ya Atau kenapa? Karena di belakang rumah nenek itu sudah berubah menjadi dapur. Dulu kan rumah dulu kan ada keluasan tanah di pinggiran atau di belakangnya. Iya. Nah, itu biasa waktu saya kecil saya jadikan tempat menanam. Karena buku pertama yang saya baca tuh menanam cabai di belakang rumah. Wah, sekarang Yang saya baca mungkin sampai habis waktu itu ya. Sudah agak lupa waktu SD. Akhirnya saya praktek menanam. Jadi saya ceritakan ke anak. Jadi ceritanya based on true story gitu kan. Iya. Akhirnya in the real life anak saya juga ternyata ingin menanam gitu. Jadi dia ambil biji cabai, kemudian dia menggali-gali depan rumah dan dia tanam. Artinya apa yang kita ceritakan itu mungkin sederhana ya. Iya, betul. Tapi ternyata menjadi nilai yang diadopsi bagi dia dan jadi maklumat. Karena itu maklumat yang kan ibarat kata anak ini masih kertas putih ya. Iya. Itu maklumat yang pertama perdana dia dapatkan yang terserap di otaknya, maka itu dia lakukan. Bagaimana bayangkan kalau anak itu dapat cerita-cerita yang buruk, yang negatif, kriminal, pornografi, porno aksi, dan seterusnya. Iya. Dari game-game yang kekerasan, seks sensual, ya, dan seterusnya. Ini kan dampaknya bagi perilaku anak di masa depan. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misal ayah yang jarang cerita, jarang baca buku, apakah itu harus dipaksa atau bagaimana? Curhat kayaknya. Curhat ya. Jadi dibaca gitu kan. Yang pertama dibaca. Kenapa orang tua perlu membaca? Karena orang yang tidak membaca pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan trial and error. Iya, betul. Orang yang tidak membaca, tidak belajar, pasti melakukan sesuatu berdasarkan trial and error. Kalau teorinya misalnya begini, di Al-Quran saja, ayat yang pertama turun kan, Iqra. Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi ayat pertama turun dalam Al-Quran itu kita diperintahkan membaca. Membaca apa ini? Membaca Iqra, membaca ini fi'il amr. Bacalah, perintahnya umum. Ya, cuman memang dilengkapi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kalau sebelum kita membaca, baca doa dulu. Bismillah. Bismillah. Atau sebelum kita membaca, pahamilah bacaan ini selalu
harus merujuk kepada akidah. Akidah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah, Iya. dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Akidah kan. Jadi ketika bacaan kita ini buruk, ini adalah bacaan yang menjadi informasi bahwa ini yang berkembang di masyarakat. Iya. Ini yang tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Kalau bacaannya baik buruk berdasarkan akidah berarti ya standarnya. Bacaannya berarti baik, berarti ini kita akan Adopsi. campaign, kita akan adopsi dan kita akan sosialisasikan atau ajarkan kepada anak-anak dan orang-orang di sekitar kita. Iya, betul. Tapi menurut Kari, bacaan apa sih yang paling bagus? Kan kita juga bingung nih, mau baca kayak superhero atau kisah-kisah nabi Iya. atau yang magic isekai. Kira-kira bacaan apa Fantasi. yang paling bagus menurut Kari? Iya. Jadi Kak Asot tanyakan tentang bacaan karena kita tidak bisa membaca Iya. karena kita tidak bisa cerita kalau kita tidak membaca. Iya. Nah, pasti ngawur itu kalau orang ingin bercerita, ingin menulis tapi tidak membaca. Iya. Nah, bacaan apa yang paling relate? Sebenarnya bacaan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita secara praktis. Ya, bacaan yang benar-benar kita butuhkan secara praktis. Kalau saya belakangan ini banyak baca buku tentang finansial. Iya. Kenapa saya ingin keuangan atau finansial keluarga saya itu stabil? Karena ketika keuangan keluarga stabil, masalah-masalah yang lain akan lebih mudah untuk kita selesaikan, gitu kan? Karena bicara ekonomi keluarga berarti bicara kebutuhan dasar, gitu kan? Iya. Yang harus terpenuhi. Kalau itu sulit, kebutuhan dasar kita sulit terpenuhi, kita sulit berkembang untuk hal-hal yang lain, pendidikan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, tentu paling awal dari dulu sampai sekarang, kalau tadi financial belakangan ini, kalau dari dulu sampai sekarang, ya pelajaran agama. Ya, yang terkait akidah dan syariah. Karena misalnya begini, saya belajar agama secara intens itu SMA kelas 1 atau kelas 2. Secara intens ya. Iya. Nah, dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa inti dari Islam itu adalah tanggung jawab. Masya Allah. Ya, belakangan ini sudah berapa tahun itu? Dari 2012, 2011 misalnya sampai sekarang 2026 kurang lebih ya. Nah, lebih dari 10 tahun lah. Saya menyimpulkan bahwa inti ajaran Islam itu tanggung jawab. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Nah, ketika tahu inti ajaran Islam seperti itu, maka ketika kita punya anak, maka ajarkan dia sejak dini tentang tanggung jawab. Karena ketika dia dewasa dan dia harus mengamalkan Islam, dia juga harus mengamalkan Islam dengan menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan mengamalkan Islam. Iya. Karena akan dimintai pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Betul. Contoh, misalnya anak-anak bermain gitu. Iya. Nah, saya bilang mainannya dibereskan kalau sudah, gitu kan? Jangan melepas tanggung jawab atau melempar tanggung jawab. Orang lain. Saya misalnya yang merapikan kan. Iya. Nah, tapi tidak juga sekaku itu. Artinya begini, ketika dia sudah selesai bermain, Kak dibereskan dulu. Nah, atau sama-sama dengan Abah bantu. Tapi tanggung jawabnya Kakak. Iya, betul. Dipindahkanlah ke box mainan. Setelah selesai baru kita lanjut aktivitas di luar rumah misalnya. Kira-kira itu. Nah, ada yang menarik ini kan mengenai masalah cerita kan tadi dibahas orang itu tidak bisa cerita kalau dia tidak banyak bacaannya. Iya. Nah, tapi di lain sisi yang ini dan pasti ini relate sama seluruh anak Indonesia. Rata-rata cerita dari orang tua, khususnya ayah, itu berasalkan dari pengalaman. Experience. Iya, experience. Misal yang paling sering ini ya, yang sering itu masalah sekolah. Ya, sekarang zaman Gen Z itu kita serba instan, serba ada, serba mudah. Iya. Nah, yang pasti yang selalu dibanding-bandingkan adalah masanya orang tua kita dulu. Contohnya itu dimulai dengan satu kalimat. Dulu itu saya. Papa. Nah, mulailah cerita-cerita ekstrim di situ. Papa pergi sekolah, Nyebrang lautan, laut, mendaki mendaki gunung. Itu paling template. Masuk jurang, jalan sekian puluh kilometer. sering dikasih begitu. Nah, tapi ada sisi lainnya, Kari. Sisi lainnya, di sisi lain kita bisa mengambil cerita bilang, oh ternyata orang dulu se-effort itu untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Iya. Sekarang serba mudah, kenapa Ki mau bermalas-malasan gitu kan? Kita langsung mungkin anak itu langsung reflektif kan. Cobanya saya di masa itu mungkin dan dengan kondisi sekarang yang malas-malasan itu mungkin bakalan tidak dapat Kak pendidikan. Tapi orang tuaku punya semangat yang berbeda dengan saya. Makanya energi semangatnya itu mengalir ke kita secara tidak langsung dari kisah itu, kisah heroiknya. Iya. Nah, itulah yang
bakal menginspirasi anak untuk bertambah semangatnya untuk meraih pendidikan. Jadi memang experience juga salah satu bentuk ya, bentuk atau bahan untuk orang tua kasih kisah-kisah inspiratif ke anak. Betul. Relate ya kan Dika? Betul. Kalau saya waktu kecil paling sering cerita-cerita mistis sih dari ayah atau ibu. Jadi umur 10 ya takutnya sama setan, Wi. Hantu. Mantul. Nanti kalau tinggal di situ dimakan sama Ya, setan. paling sering mungkin anak-anak tahun 90 itu cerita mistis paling populer pada saat itu. Iya. Tapi rata-rata juga tujuannya supaya anaknya tidak berkeliaran ke sembarangan teman. Ada tujuannya ya. Ya, Iya. itu tujuan Jadi setiap yang dia ceritakan itu pasti punya tujuan begitu. Iya. Nah, jadi sisa bagaimana orang tua mendeliver itu ke anak. Tuh. Jadi supaya anaknya tidak salah tangkap. Tuh. Nah, di sini mungkin perannya seorang ayah di sini juga dibahas dalam buku bagaimana mendelivery cerita yang baik seorang anak. Nah, itu di sini penulisnya melampirkan 5 ya kan? Iya, betul. 5 cara, 5 poin bagaimana supaya ceritanya itu terdelivery baik ke anak. Iya. Mulai dari yang pertama itu mengenai pahami isi cerita. Nah, bukan asmun. Nomor 1 ini udah pasti ya, harus. Karena kadang itu juga cerita-cerita yang terdelivery kayak asmun sehingga orang kayak kayak Tidak sesuai. tidak mungkin kan Tidak mungkin gitu. itu kayak misal juga yang pergi sekolah ya mendaki gunung ada ke sekolah di Di Makassar ada gunung enggak? Atau yang berlebihan. Dulu ayah 1 lawan 100, ayah menang. Yang begitu nggak boleh. Memang ada. Pasti ada. intinya disesuaikan lah sama kenyataan. Kenyataan. Iya. Karena itu mempengaruhi logika dan IQ ya. Iya. Ketika kita kemudian anak minta penjelasan, karena anak itu curiosity-nya tinggi. Iya. Dan kita menjelaskan secara mistis, mitos gitu kan. Iya. Nah, anak itu kayak, oh begitu ya. Jadi dia terima saja. Akhirnya daya kritisnya anak itu menjadi tumpul. Tapi ketika kita jelaskan secara logik, misalnya kan, misalnya kalau kakak makan yang manis gitu kan, Iya. berlebihan, giginya bisa karies. Karies. Ya. Iya. Nah, foto anak yang giginya karies. Dikasih lihat. Lihat ini foto Iya. anak, nggak apa-apa pakai HP, tapi bukan nonton ya. Iya. Diperlihatkan saya gambarnya. Ini anak yang giginya karies. Nah, terus ada cerita temannya teman Umi, teman sekolahnya, kok masih kelas berapa SD, diabetes. Iya. Nah, relate karena kebetulan bapak saya diabetes, disuntik. Jadi bapak saya disuntik di perut. Iya. Dia lihat itu, cucunya lihat kakeknya suntik-suntik di perut untuk insulin ya, hormon insulin. Nah, ini karena sakit diabetes kelebihan gula. Nah, bukan karena nanti kalau makan yang manis ditangkap polisi atau misalnya kalau makan yang manis berlebihan nanti digigit sama hantu dan seterusnya. Itu kan cerita-cerita yang menumpulkan logika anak. Iya, betul. Ya itu juga relate dengan poin kedua untuk melibatkan anak. Melibatkan anak. Jadi ceritanya itu interaktif, ya, tidak satu arah, bukan monolog, tapi Betul. lebih ke arah dialog. Jadi anaknya ikut. Jadi kayak ayah menceritakan suatu kisah itu anaknya masuk ke kisahnya. Gitu. Iya, jangan kayak ceramah Jumat. Iya. Jumat kan nggak boleh tanya. Gitu. Itu di poin kedua. Jadi punya ayahnya itu harus punya mimik wajah. Disebutkan mimik wajah. Intonasi suara. Itu pokoknya improvisasi dari seorang ayah. Iya, betul. Ya anak Andika sudah siap nanti. Wah, insya Allah. Ini sudah banyak baca buku nih. Kayak tadi informasinya Kak Ari. Buatkan anak. Nah, Itu dia. Lanjut ke poin ketiga. Dinamis. Untuk membuat suasana menjadi lebih dinamis. Kalau Kari bagaimana Kari? Kalau Kari biasa cerita bersama anaknya bagaimana supaya suasananya itu dinamis, tidak jadi anak tidak bosan gitu. Dari versi Kari gimana? Karena di sini cuman Kari yang punya anak. Iya. Kak Andika OTW. Saya baru Arman dan saya insya Allah
Belum ada Iya, belum. Tanda hilal pun belum ada. Kalau di sini kan poin ketiga itu dinamis, di mana kemudian dibahas sama Ustadz Ajo Benri bahwa kita memainkan ekspresi wajah. Iya. Kalau saya ceritanya biasanya pas tidur siang atau pas tidur malam, Iya. maka ekspresi wajah itu tidak dipakai gitu kan. Karena kan gelap. Percuma berekspresi. Iya ya. Jadi saya dengan anak itu kalau di jalan biasa ngobrol gitu Iya. kan, ngobrol atau lagi main ngobrol. Tapi kalau ceritanya 80% cerita, 20%-nya umpan balik, ngobrol, itu pas lagi menidurkan anak. Nah, kalau menidurkan anak, biasanya saya pakai intonasi suara. Jadi ketika kemudian apalagi cerita yang butuh nada besar, kita ceritakan dengan nada tinggi. Ketika nadanya kecil, ya, kita pakai nada yang rendah, misalnya kan. Jadi contoh misalnya, Abah cerita gitu kan. Baru-baru ini dia minta ceritakan pas tidur siang. Nah, Abah mau kerja dulu, nak. Atta bilang, cerita dulu sebentar baru Abah kerja. Oke, Iya. masih ada 30 menit gitu kan Abah kerja. Tidur siang saya ceritakan. Kalau orang meninggal dikuburkan Atta? Iya, dikubur. Nah, di alam kubur itu atau di akhirat kelak sebelum masuk surga atau neraka, kan dia sudah tahu neraka dan surga. Iya. Yang masuk surga berbuat baik, yang masuk neraka berbuat buruk. Saya sudah ceritakan. Nanti syarat masuk surga itu ada beberapa pertanyaan. Ditanya, siapa Tuhanmu? Nah, siapa nabimu? Intonasi. Kayak gitu kan? Siapa kitabmu? Kitabmu. Nah, kemudian di mana kiblatmu? Tapi kayaknya agak serem-serem yang Saya tanya itu kan. Jadi dia kayak tegang-tegang begitu. Oh gitu ya. Siapa Tuhanmu, Atta? Aji dan Mama Umi. Saya bilang, Aji dan Mama Umi. Itu kakekmu itu. Siapa kakek nenekmu itu? Aji dan Mama Umi. Gitu kan. Siapa Tuhanmu? Uminya merespon, Allah. Iya. Dia juga kan sudah tahu nama lengkap. Mau nama lengkapnya? Mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Akhirnya pas setelah tidur siang, apa dia tanya semua nama lengkapnya? Apa nama lengkapnya kursi? Kursi coklat. Apa nama lengkapnya motor? Motor Revo merah. saya bikin saya nama lengkapnya. Padahal kan konsep nama lengkap kan tidak semua juga ya. Lanjut tadi, siapa nabimu? Muhammad. Mau nama lengkapnya Muhammad? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu dia penasaran siapa itu Allah. Saya bilang tapi itu di diskusi nyata. Kalau Allah itu dia yang ciptakan ini langit, dia yang kasih kering suhu. Nah, nanti kalau musim hujan Allah yang kasih turun hujan. Oh, di mana Allah? Di atas sana, di atas langit. Nah, kayak gitu. Nah, kata adik, ayo pergi Allah. belum saatnya, belum saatnya. Ayo pergi Allah, belum saatnya gitu. Nanti. Nah Kak, saking pentingnya bercerita ini kan masuk pada bab buku ini. Ya. Kemudian apa sih efek samping kalau anak itu tidak pernah mendapatkan cerita dari seorang ayah atau dari seorang ibu? Ya. Sebenarnya orang tua itu punya naluri cerita ya. Cuman masuk ke poin 4, durasi yang pas atau waktu yang pas. Kebanyakan orang tua itu ceritanya ketika anak lagi berbuat buruk. Misalnya pulang sekolah nilainya atau dapat situasi yang buruk. Naik sepeda jatuh. Cerita terus. Tuh kan karena begini dan begitu dan. Atau pulang sekolah raportnya merah. Diceritakanlah itu. Ceritakanlah itu. Nah, pada dasarnya orang tua punya naluri bercerita kepada anak. Cuman kebanyakan orang tua sekarang karena trial and error, ceritanya itu tidak pada tempat yang tepat. Harusnya itu cerita dilakukan adalah pada saat anak itu lagi baik-baik saja kondisinya. Ketika lagi dia ngajak kita ngobrol, itu kesempatan cerita. Cerita, dia umpan balik, jawab lagi secara misalnya secara normatif kah, secara ilmiah, logis, historis, bisa kan? Nah, sejarah, sains, logis, logika kan anak-anak sudah mulai bisa berlogika kan ketika dia sudah menuju 7 tahun. Nah, dan normatif agama.
Jadi ketika anak-anak lagi duduk tenang, kita cerita. Lagi akur, kita cerita. Lagi makan. Lagi makan, kita cerita. Jangan cerita ketika dia lagi berantem. Nah, jadi ketika dia berantem, bertindak. Ketika dia lagi jatuh, bertindak. Lagi memecahkan, tidak sengaja memecahkan gelas, bertindak, bukan bercerita. Terkhusus ayah ya. Karena ayah itu sebenarnya lebih kepada tindakan sebenarnya. Karena kurangnya figur ayah, anak itu jarang ditindak. Dalam arti positif ya, bukan dipukul, bukan dibentak. Iya betul. Ya. Nah, tapi dalam arti positif. Misalnya anak berkelahi, pisahkan saja. Bukan jangan berkelahi, kamu itu berkelahi terus. Iya, Kan begitu ya. keliru juga gitu. Jadi durasi dan waktu yang pas. Pas juga ya. Nah, dan juga Kari kasih batas. Misalnya saya juga masih belajar ya sebagai seorang ayah saat ini. Ketika cerita itu ya 1, 2, maksimal 3 cerita sebelum tidur. Karena jam tidur juga ada porsinya kan. Dia harus tidur jam 8:30, paling lama jam 9. Jam 8 sudah masuk kamar lah. Nah kalau ceritanya sampai 2 jam, itu juga anak kan ya tidak tidur kan. Iya. Nah Kayak kajian. kajian. Halakoh tekanan dia. Jadi mumpung anak ini lagi penasarannya, lagi nyaman-nyamannya kondisinya, ceritakanlah. Di situ kita sisipkan realitas, fakta, normatif agama, historis yang bermanfaat, logika-logika yang menajamkan daya kritis, kemudian apa lagi? Ya sudah semua, logika, historis, normatif, ya, logis, sains juga bisa, ya, tentang sains, tentang alam, hukum alam. Iya. Jadi dari cerita-cerita itu poin akhirnya itu yang di poin kelima adalah memberikan kesimpulan. Karena begini juga kan, namanya anak-anak, dia belum terlalu bisa mencerna ya, cara berpikirnya itu tidak selamanya benar. Nah, orang dewasa juga iya. Cuma kan dia lebih butuh diarahkan. Nah, maka dari kalau struktur cerita itu di setiap akhir cerita ada yang namanya koda, pesan atau kesimpulan. Nah, dari setiap itu, maka ini juga yang akan memberikan yang akan tertanam, intinya inti yang akan tertanam di otaknya anak dari kisah yang kita ceritakan, gitu. Makanya di sini itu dikatakan berikan kesimpulan. Kalau salah kesimpulannya, kalau anak biasa menyimpulkan sendiri, di buku ini dikatakan diluruskan, dibenarkan. Gitu. Nah, ini juga menarik ya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat adat mengenai cerita-cerita tentang pamali. Biasa dengar ya? Iya. Pamali. Itu kan kita biasa menceritakan jangan begini, tapi kita tidak dikasih tahu apa penyebabnya. Jangan duduk depan pintu. Nah, dari dikasih tahu apa penyebabnya. Kalaupun dikasih tahu penyebabnya, tidak nyambung dari korelasinya. Misal Jangan duduk di bantal nanti bisul. Ya, jangan duduk di bantal bisul. Ya, kalau jangan duduk di bantal nanti bisul, berarti kalau kita tidur di bantalnya, kepala tayang bisul. Iya. Kalau kita pakai logis ya, Gitu. Padahal kan ada sebenarnya kesimpulan lain. Kalau saya pernah dengar ya, kenapa orang-orang dulu itu dilarang duduk di bantal? Karena bantal kan isinya kapuk. Nah, kalau kita duduki biasa kapuknya itu kayak meledaki bijinya gitu. Jadi memang tidak bagus diduduki bantal kapuk. Nah, tapi sekarang bantalnya sudah bukan kapuk, apa lagi isinya? Apa ya? Foam, gabus. Ya, jadi ya bisa-bisa saja. Nah, itu anak-anak kan suka bertanya tuh Kak. Dia kan penasaran. Bagaimana kalau misal anak bertanya kemudian ayahnya itu tidak bisa menjawab? Nggak mungkin kan dia bilang walau alam bisawaf atau saya nggak tahu bagaimana kalau studi kasus seperti itu. Kari pernah dapat tidak? Iya pernah, sampai anak saya bilang, Abah cari di HP. Abah ini daun apa? Abah tidak tahu, nah ini daun jenis apa? Abah biologi, Abah jurusan IPA sains, tapi tidak semua daun Abah tahu. Coba Abah foto terus tanya di HP. Ya kan? Jadi sebenarnya memang beberapa hal saya juga tanya ke HP kan. Jadi istri saya bilang, Abah sudah punya istri kedua, Gemini. Karena saya sering chattingan. Saya tuh chattingan sama Gemini itu panjang sekali. Jadi saya biasa bahas fisika sampai ke fisika kuantum, sampai ke atom, sampai ke partikel terkecil elektron, foton, sampai tahu ada istilah quark, gitu kan? Sampai ke medan Higgs dan seterusnya. Panjang diskusi saya sampai terciptanya
reaksi nuklir dan seterusnya. Iya. Berarti penolong seorang ayah itu bisa Google. ChatGPT, game ini, ya betul. Ya, dan itu bagus anak ketika dia bertanya, karena anak yang sehat itu kebalikan dari anak yang tidak sehat. Jelas lah ya. Apa itu anak yang tidak sehat? Begini, anak yang bunuh diri sebelum bunuh diri itu dia diam. Iya. Itu tanda-tanda ya? Ya. Anak yang membunuh sebelum dia membunuh dia diam. Ya. Kemudian anak yang gila sebelum dia gila itu dia diam. Artinya kebalikannya juga seperti itu. Anak yang tidak bunuh diri, tidak ada keinginan bunuh diri sama sekali, berarti dia cerewet. Anak yang membunuh, anak yang tidak punya keinginan membunuh orang lain itu anak yang cerewet. Ya. Anak yang tidak kemungkinan gila atau kena skizofrenia dan penyakit-penyakit mentalitas lainnya adalah anak yang cerewet. Jadi usahakan anak kita itu cerewet. Habis Makanya- podcast ini kayaknya harus banyak cerita nih. Artinya anak kita tidak akan cerewet kalau kita tidak mendengarkan. Iya. Jelas kan? Makanya saya tuh waktu ke Pare di Kediri kan, warga-warga Pare tuh 1 bulan lebih saya tinggal di sana, kurang lebih 2 bulan, 1 bulan setengah. Ada yang bertanya beberapa, anaknya usia berapa Pak? Saya kan merasa kayak, siapa ini orang asing bertanya anaknya usia berapa? Karena memang saya sering lewat situ kan, kalau pergi ke lapangan bermain sama anak, lewat sepanjang jalan, banyak warga nongkrong di pinggir jalan, sampai di kosan gitu kan. Anaknya usia berapa Pak? Saya bilang, usia 2,5 dan 4,5 tahun Pak. Tapi sudah lancar bicara ya, lancar sekali bicara. Bilang, oh iya alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah saya bilang begitu. Tapi kan tidak mungkin saya jelaskan seperti di podcast ya. Nah, kenapa dia lancar bicara, banyak cerita? Karena kita merespon, ya kan? Nah, jadi misalnya anak saya bertanya, contoh kasus ya, kasus misalnya, kalau kita dulu ya, misalnya orang tua kita jawabnya begini, nak jangan duduk di bantal. Terus kita kan otomatis akan bertanya. Anak zaman dulu, anak zaman sekarang sama-sama punya curiosity tinggi. Iya. Ya, namanya anak. Karena apa Abah gitu? Harusnya kan kita jawabnya begini. Karena pantat itu tempat buang air besar, tempat keluarnya berak, ya kan? Kotor nak. Kita cebok di situ kan berak. Nah kalau bantal diduduki, nanti bantalnya bisa bau gitu kan misalnya, atau kena kentut bau gitu. Jadi kalau dipakai tidur baunya tersimpan. Ada yang mau coba silahkan gitu kan. Itu contoh kasus. Jadi anak tercerahkan, oh ya logik juga ya. Meskipun anak-anak itu memang belum dewasa, tapi dia sudah punya otak yang bisa mulai berpikir. Makanya dia curiosity-nya tinggi. Harusnya kita jawab secara logis. Kan tanda anak banyak bertanya itu berarti anak sedang belajar Kak ya? Betul. Anak memegang, kasih masuk ke mulut, itu tanda anak belajar gitu. Jadi naluri belajar itu ternyata sudah ada sejak anak Kecil. itu masih kecil. Betul sekali. gitu. Nah, kadang kan anak itu suka bertanya, menjebak. Contoh nih, adik itu bagaimana caranya dibuat? Adik itu bagaimana lahir? Iya. Itu cara jawabnya masa melalui ini Kak pembahasan biologi atau ada jawaban yang paling mungkin studi kasus ini paling sering dirasakan oleh bapak-bapak yang baru ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Kak. Saya sudah mendapatkan pertanyaan itu. Iya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya punya adik bayi gitu kan? Iya. Nah, dan bagaimana caranya adik bayi keluar dari perut Umi? Kan itu sudah ditanyakan. Kita tidak perlu terlalu terlalu berprasangka negatif sama anak. Bahwa ada proses reproduksi dilakukan oleh ayah dan ibu, perkembangbiakan antara Pertemuan antara itu kelamin dan seterusnya, tidak usah seperti itu karena itu belum saatnya anak-anak tahu. Ya kan? Cukup kita jelaskan secara logik dan bisa dipahami oleh anak ya, dan juga tentu secara spiritual. Yang pertama, Kak itu pakai logika sederhana misalnya. Bagaimana Abah bisa ada di perut Umi? Saya bilang karena Allah yang menciptakan Abah di perut Umi.
Nah, terus di perut uminya Aba ya, dalam hal ini nenek gitu. Nenek. Di perut nenek. Dulu Aba itu sekecil anak ikan di kolam. Kan anak ikan saya ini beranak. Sorry, ikan gupi yang saya pelihara sama anak itu beranak gitu. Jadi ada 3 ekor, 1 jantan 2 betina. Terus ada anaknya 1 yang hidup ya. Banyak sih yang lain tapi mati semua. Tapi ada 1 yang hidup. Berhasil. Terus saya bilang, kakak ada, ini ada anaknya. Saya matikan gelembungnya supaya dia bisa lihat. Oh, ada kecil sekali. Kakak bisa lihat, bisa, itu dia kecil sekali. Sekarang sudah agak besar anaknya. Jadi Aba juga sekecil itu di dalam perutnya nenek, gitu kan? Habis itu karena nenek rajin makan, Aba jadi besar. Nah, seperti misalnya perutnya tetangga misalkan istrinya Kak Adnan, Tante Fauzia atau Tante Rita gitu kan, dan seterusnya membesar. Nah, ketika sudah 9 bulan dia mau keluar. Nah, keluarlah, saya bilang ya, keluarlah dari atau pernah saya bilang keluar dari pantat umi gitu kan, atau keluar dari saluran ini. Untuk lebih universal karena pertanyaannya yang penanya adalah laki-laki, saya jawabnya dari belakang, dari tempat dekat pantat umi lah gitu. Gitu. Nah, jadi proses ketika anak sudah terpuaskan secara logik ya, dia sudah tidak bertanya lagi kan. Ya, terpuaskan ya berarti. Alhamdulillah. Karena orang tua kami biasa jawabnya besar pi baru Mau mau tahu. tahu. Iya. Itu pasti itu pertanyaan paling template itu. Iya, seolah-olah yang bertanya itu orang dewasa. Padahal Betul. anak itu ya manusia kecil gitu kan. Iya betul. Bukan orang dewasa kecil. Orang dewasa mini. Kayak baru baca buku itu. Tapi saya begini, ada satu masalah misalnya. Kenapa orang dewasa ya ada yang malas belajar, Iya. curiosity-nya hilang gitu. Iya. Kenapa gitu? Sebenarnya solusinya tuh ketika dia masih kecil. Maksudnya bagaimana solusinya ketika dia masih kecil? Kita atau kebanyakan orang tua ketika punya anak mau bertanya, tidak ditanggapi. ya. Nah, tidak usah banyak tanya, itu tidak perlu ditanya atau didiamkan, diabaikan. Anak bertanya, Abah kenapa ini dan itu gitu. Kadang-kadang saya lagi fokus ke hal yang lain, istri saya menyadari itu, istri saya jawab. Kadang-kadang istri saya lagi sibuk ngobrol membahas yang lain, saya juga menyimak anak bertanya, langsung saya jawab. Kerjasama, karena begini, anak-anak sudah rajin belajar sejak kecil seperti yang Kak Andika sampaikan. Tapi yang membunuh rasa rajin belajar itu adalah orang tua. Jadi ketika dia dewasa, anaknya malas belajar. Ketika anaknya malas belajar, orang tuanya bilang, kamu itu malas sekali belajar, itu lihat anak di sana rajin. Padahal orang tuanya yang membunuh rasa. Di sini nggak fair ya. Ya kan? Iya, betul. Nggak fair. Padahal orang tuanya lah yang membunuh kerajinan itu. Ya, sama juga ketika anak-anak banyak anak-anak yang ketika dewasa dia malas bekerja. Banyak kan, sampai umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih bergelantungan sama orang tuanya, masih dinafkahi sama orang tuanya, padahal dia sudah sebesar itu gitu kan. Kok bisa gitu. Kenapa? Sebenarnya solusinya adalah sejak dia masih kecil. Anak kecil brutal tidak? Energinya banyak tidak maksud saya? Banyak. Ada terus tidak proyeknya? Ada terus gebrakan ya? baru ada terus. Gebrakan baru ada, itu tanah diubok-obok, mainan dihamburkan, kemudian dinding ditulis-tulis gitu kan. Nah, anak itu sejak kecil dia memang sudah sangat-sangat rajin. Bahkan dalam kandungan katanya, Kak. Iya, dia sudah beraktivitas. Sudah sibuk, Nendang-nendang ya. Sejak kecil. Nah, orang tuanya lah yang membunuh. Semuanya serba dilarang, semuanya serba dilarang, semua serba jangan, semua serba tidak boleh. Gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia dewasa, dia tidak punya lagi daya juang yang tinggi karena sudah dimatikan sejak dia kecil. Ketika daya juangnya sudah hilang, dia akhirnya tidak bisa mengambil tanggung jawab, tidak bisa bekerja secara produktif dan profesional, malas-malasan dan akhirnya jadi pengangguran. Ini fakta. Banyak tidak pengangguran hari ini. Selain karena lapangan kerja juga rendah ya. Iya, betul. Tapi kan memang masalahnya ada, kalau bukan internal ya eksternal ya. Iya. Setidak-tidaknya di keluarga kita sudah selesaikan masalah internal. Iya. Seperti itu. Jadi artinya berarti kita repot dong
Kak ketika mendidik anak. Iya. Orang orang tua ketika benar-benar mengalokasikan waktunya untuk mendidik anak, itu memang pasti capek. Iya. Sama kurang lebih capeknya ketika kita bekerja mengalokasikan waktu di kantor, Hmm. ketika kita mengurusi masyarakat. Iya. Juga itu mengurusi anak itu skill tertentu yang harus dimiliki orang tua sebelum dia punya anak. Makanya dikatakan anak itu amanah, Kak ya. Betul. A-nya itu amanah. Asik. Itu. Jadi apakah kita mau capek di awal, Iya. menikmati hasil di akhir, ya kan karena pasti capek ya. Atau kita mau serahkan kepada gadget sebagai guru anaknya kita, Iya, betul. agar dia tenang kasih HP, dia tidak banyak cari tahu apa-apa, dia tidak banyak bergerak secara fisik kasih HP. Tapi di masa depan siapkan mental ketika kita sudah tua, anak kita tidak bisa apa-apa. Iya. Jadi intinya segala waktu, segala aktivitas yang kita luangkan untuk anak itu investasi untuk masa depan ya. Kita dan masa depan anak. Untuk masa depan Dan anak. dapat pahala juga ya. Iya, Iya, pasti. betul. Kalau ikhlas ya. Jadi ketika kita tidak menginvestasikan, siap-siap di masa depan. Masa depan. Jadi Kehancuran akan menghadapimu. ya karena kembali lagi anak itu butuh diarahkan. Iya, betul. Ya, dan sebagai pengarahnya ya harus punya ilmu. Iya. Gitu. Oke, itu mungkin konklusi pada bab ini ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerahkan di masa kecilnya anak itu akan menjadi sebuah investasi, termasuk cerita, Betul. termasuk kisah-kisah yang akan tertanam nanti di benaknya, dan akan dibawa sampai dia tumbuh dewasa. Iya. Terima kasih untuk kepada Kak Ari, Kak Andika, Kak Swat ya sudah meluangkan waktunya membahas satu bab ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.